Jadi kalau kita ngomong masalah konstruksi itu banyak ya untuk point of view-nya, sudut pandangnya. Jadi saya akan memberikan sudut pandang untuk yang mudah dicerna dulu nih. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tentang kategori konstruksi untuk keberlanjutan konstruksi. Nah, jadi cara umum dulu ya. Yang pertama kan namanya di konstruksi kan pasti ada namanya APD ya. Jadi APD itu sebenarnya dikondisikan, disesuaikan sama jenis pekerjaan apa dan resiko apa nih. Contoh di kanan kita kan ada helm. Nah, helm tuh apa sih fungsi helm? Pemakaiannya untuk apa? Nah, helm ini kan yang pertama yang pasti kan untuk melindungi kepala kita kan dari benda jatuh dari atas atau kita sedang berjalan misalnya naik ke atas scaffolding supaya kita tidak terbentur kan dari mata scaffolding atau material-material itu. Terus jangan lupa menggunakan kacamata itu melindungi pertama kan pasti dari debu atau serpihan, logam atau cahaya terang dan cairan berbahaya. Lalu pelindung telinga itu bisa air plug atau air muff. Fungsinya apa sih? Yang pertama kita akan melihat nih kadang-kadang kalau di manufaktur atau di konstruksi kan ada nih pekerjaan misalnya pemancangan situ kan atau pekerjaan yang memiliki kebisingan di luar dari 80 desibel. Nah, berarti kita menggunakan itu. Lalu rompi warna ya. Kenapa rompi warna ini pastikan karena mencolok. Karena di saat kita kerjaan konstruksi nih, contoh misalnya saya lama di konstruksi jalan tol atau di infrastruktur ya, itu akan sebagai penanda kita nih apabila nanti kita di pekerjaan malam saat gelap itu kan kalau sana ada pantulan cahaya kan ada sinar dari cahaya mobil itu akan bermantul ya itu juga sebagai penanda nih mana yang sebagai anggota satu perusahaan atau dia di subkon atau bukan dari anggota itu sendiri, bisa tamu kan dari sana jadi ada rompi warna dengan identitas berbeda. Terus celana nih, celana chaps ya, jadi celana itu maksudnya yang kokoh terdiri dari daging dan ikat pinggang. Jadi di sini juga celananya kayak semacam PDL ya, PDL yang satu kesatuan bisa dipakai di lokasi pekerjaan. Kenapa menggunakan PDL atau celana chaps? Supaya memudahkan kita di saat kita mobilisasi, bisa naik turun gitu kan. Tapi kalau celananya ketat, itu agak sulit tuh, mengganggu sirkulasi aliran darah di bagian kaki kita atau pergelangan kaki ya. Terus sarung tangan pasti kan itu akan melindungi kita ya dari benda tajam, kan beda-beda tuh. Ada sarung tangan khusus memang untuk yang pekerjaan yang ada potensi terpotong, ada sendiri untuk yang panas. Terus peringatan ada juga sarung tangan yang untuk listrik ya atau material berbahaya. Terus sepatu boot atau sepatu safety. Yang pasti sepatu safety itu tergantung ada macam-macam. Ada yang dia modelnya low yang bawah mata kaki, ada yang mid, ada juga yang tinggi ya. Yang sepatu tentu yang langsung slope jadi dia nggak perlu pakai tali. Ini juga ada juga macam-macam. Jadi sepatu safety ada juga yang memang dia menggunakannya itu ada yang khusus dia sama bahan kimia, ada juga bahwa dia tuh sebagai penolak untuk listrik sebagai ini ya apa konduktor ya. Terus harness juga nih kita bukan harness itu juga disesuaikan nih sama jenis pekerjaan ya, ketinggian dari ketinggian itu kan ada yang truk itu kan di atas 1,8 meter ya itu. Ini kita lanjut lagi tentang safety ya. Jadi keselamatan itu tidak datang dari keuntungan ya, tapi itu harus dipersiapkan dan keselamatan itu harus selalu diutamakan. Ini kita lihat video ya. Ini kejadian tahun 2017 di proyek jalan tol. Silakan. Diduga tidak kuat pada saat mengangkat papan variable message system atau VMS, sebuah kren jatuh di kilometer 15 tol Jakarta Cikampek Kamis dini hari. Papan VMS seberat 50 ton dan bodi crane sempat menutup 4 ruas jalan tol Jakarta menuju Cikampek. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas pengelola jalan tol juga berusaha mengevakuasi papan VMS dan bodi crane dari lajur jalan. Kamis pagi, 3 dari 4 lajur tol sudah bisa dilewati. Namun, antrean kendaraan telah mencapai puluhan kilometer. Untuk ekor kepadatan sekarang kilometer 4 jalur Ambon ya, kilometer 4 sudah mulai ketarik. Karena kita upayakan kas kepolisian untuk menarik semua prioritas jalur utama. Polisi
menyarankan pengguna jalan tol Jakarta Cikampek untuk menggunakan jalur arteri agar tidak menambah penumpukan kendaraan di tol Jakarta Cikampek. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Oke, jadi di sini teman-teman bisa ngelihat ya tadi Diduga ya. tidak kuat Kejadian seperti ini tuh apalagi kalau di jalan infrastruktur itu sangat berbahaya ya. Bagaimana kerjaan lifting, terus juga nanti posisinya itu kan kalau di jalan tol atau jalan ini kan ada window time ya. Window time itu adalah waktu yang disepakati dari pihak eksternal, misalnya dari kalau ini nih tahun budget ini untuk dijalan sama polisi ya. Itu juga akan lihat nih kalau dalam pekerjaan ini waktu-waktu tertentu harus bekerja dan harus stop dulu nih. Itu ya, lanjut. Nih, contoh biaya apa saja yang ada di sini. Nah, nanti ini bisa lihat kan teman-teman, memang kado konstruksi itu multi hazardnya banyak ya. Dari mulai yang simpelnya mungkin dari 5R. Misalnya 5R misalnya nggak 5R tidak sesuai atau tidak kan bisa ada potensi apa, bisa kesandung lah, atau barang-barang tertentu tuh yang harusnya bisa tersimpan karena tersenggol di kita ya. Misalnya di atas sini nih ada scaffolding, tiba-tiba orang jalan, ini di sini tidak ada two board, jatuh kan mengenai orang di bawahnya, seperti itu. Ini kita lanjut lagi. Nah, ini contoh rumus kegiatan konstruksi ya. Ini mungkin teman-teman bisa pernah melihat. Wah, itu kan bagaimana lihat kalau seandainya kena manusianya tuh bisa meninggal ya, dari material dari lifting. Ini kalau ini untuk contoh untuk ini ya 5R. Untuk ini pekerjaan contoh di Cina ya. Contohnya ya. Jadi memang kita namanya konstruksi itu kan nggak cuman pembangunan ya, pembangunan masuk kita atau memang pengguna jalan itu tidak terganggu gitu ya. Ini kalau misalnya memang tidak ada, ini kan yang di sini, ini kalau nggak ada hoising bay nih bisa seperti ini. Cuman dipastikan juga nih untuk drainasenya, dipastikan dia airnya turun ke bawah, jangan sampai jadi genangan di lokasi jalan lain, nanti jadi jalan aksesnya atau aksesnya bisa cepat rusak ya karena tergenang air. Nih, jadi hari ini apa sih yang kita pelajari? Sebenarnya ada banyak ya. Ini kita ngambil untuk sub 5 aja, sub 5 bidang lah untuk yang hari ini kita pelajari. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, dan kedua bagaimana melaksanakan konsultasi dan komunikasi. Karena di setiap proyek itu kita ada konsultasi kan, kita melakukan konsultasi komunikasi bagaimana supaya kenapa, supaya tidak terjadi terjadi accident kan, terciptalah zero accident. Dan bagaimana nih cara menginformasikan kepada para pekerja atau pekerja ke kita nih, misalnya Pak di sini ada nirmis kan, ada active action condition. Jadi difokusnya gini, jangan sampai nanti teman-teman di lapangan atau petugas di lapangan dia tidak ada near miss, tidak ada unsafe action, tidak ada unsafe condition, mereka bangga nih, wah aman nih loh, kejadian. Kalau nggak fatality mungkin LTI ya, yang mengakibatkan kehilangan jam kerja atau mungkin ada kehilangan anggota tubuh kan. Nah itu sangat sayangkan ya, berarti HS-nya tidak melaksanakan prosedur dengan baik. Terus ketiga, bagaimana mengidentifikasi dan mengendalikan risiko bahaya. Yang keempat, bagaimana menyusun sasaran dan program K3 konstruksi. Yang kelima, bagaimana melaksanakan penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi. Ya, jadi pertama peraturan undang-undang ya di standar K3 itu, jadi kan ada 10 aturan keselamatan pekerja ya. Pertama adalah kita tuh bertanggung jawab atas diri sendiri. Jadi ingat ke teman-teman semua, kalau mungkin dulu atau saya pernah yang bangun di tol MBZ itu, kita tim banyak di sana kan. Wah, ada berapa ratus kan, dari mulai safety man, ada officer, kontur K3 dan lain-lain. Cuman sekarang ini kita nggak bisa seperti itu. Karena sekarang kan mungkin sudah tahu kondisi sekarang ya.
kondisi perusahaan atau kondisi negara kita nih sudah tidak baik-baik aja nih. Cuman kita dituntut bagaimana cara supaya kita bekerja dalam keadaan selamat, tapi ya dengan terbatasnya biaya dan SDM yang ada. Nah, semua kejadian berbahaya dapat dicegah. Nah, jadi pencegahan ini bukan hanya ditugaskan sama si helm merah nih atau manajer HSE, tetapi harus komitmen bersama. Caranya gimana? Jadi setiap misalnya nih kita misalnya ada proyek tertentu, proyek itu memang harus dikejar waktu, berarti kita harus komitmen bareng-bareng bersama. Mulai dari bagaimana penerapan supply chain manajemennya, supply and demand-nya bagaimana di saat kita bekerja konstruksi kan yang paling banyak bekerja kan subkon ya, atau mandor lah. Nah, kita pemilihan tuh bagaimana pembenahan dari subkon itu kita bisa pengecekan, bisa via pas lagi unwasing ya, lagi penawaran itu ada poin-poin CSMS kita terapkan tuh seperti apa. Jadi kita tahu, karena kalau seandainya dari awal ini hanya wacana misalnya, wah kejadian bahaya bisa dicegah, tetapi hanya tugaskan ke helm merah, itu sama aja tinggal menunggu bom waktu ya. Terus yang ketiga, jangan mengambil jalan pintas, selalu ikuti aturan keselamatan. Jadi capture itu CapCut ya. Jadi mengambil sesuatu itu yang pintas itu tinggal menunggu waktu atau dia akan ada masa di saat itu terjadi kecelakaan. Contoh kayak tadi ya, misalnya itu ada pekerjaan di ketinggian yang memang kalau secara ini nggak apa-apa, tidak menggunakan body harness hanya sebentar, tetapi di saat itu memang laki ya, jadi pas beruntung aman, tapi di saat tidak beruntung atau di saat waktu itu terjadi darurat, itu bisa fatal. Terus ada lagi, gunakan peralatan dengan cara tepat dan aplikasikan dengan cara yang benar. Seperti tadi ya, ada penggunaan body harness nih. Body harness itu cara pakai seperti apa gitu kan? Apakah sudah ada sistem dari ABC-nya gitu kan? Jadi terus penggunaan helm posisi gimana? Apakah dipasang kebalik apa tidak gitu kan? Terus chest strap dipakai enggak gitu? Kebesaran kalau digelang-gelang gini apakah jatuh apa enggak gitu kan? Dicek juga ya. Terus juga kenyamanan gitu kan. Disesuaikan nih. Kalau untuk perjalanan ketinggian misalnya menggunakan yang tipe 2 gitu kan, yang memang kalau misalnya di ketinggian dia butuh biar bisa mobilisasi ya gitu. Terus juga sepatu safety atau sepatu boot kan kalau biar ketinggian kan agak sulit ya. Sepatu boot yang tinggi mobilisasi tinggi, berarti kalau ketinggian pakai jangan yang tinggi, menggunakanlah pakai sepatu safety yang dia yang low ya, yang sebawah mata kaki supaya lebih mudah buat akses naik turunnya. Terus, jika Anda tidak terlatih jangan dilakukan. Jadi buat teman-teman semua nih di lapangan, setiap sesuatu yang bukan ahlinya itu tinggal menunggu waktu, atau dia apabila nanti ada kecelakaan itu akan kembali ke kita. Karena di peraturan kan sudah dijelaskan nih. Misalnya contoh nih ada pekerjaan risiko tinggi lifting atau pekerjaan pengelasan, pekerjaan memang butuhkan kompetensi khusus ya, harus dilakukan pelatihan dulu ya, ada sertifikat yang diakui dari Kemenak atau BNSP. Terus sebelum melakukan pekerjaan kenali resikonya. Nah, inilah risk assessment. Jadi teman-teman di lokasi proyek atau dimanapun berada itu harus tahu nih bahwa pekerjaan risikonya. Contoh misalnya ada pekerjaan tadi ya, erection girder kan gitu, atau mungkin ada di saat kita melakukan konstruksi kan ada namanya revitalisasi atau perpindahan utilitas kan. Kayak tadi kan yang di video itu bagaimana Videotron ternyata salah posisi di saat dia mau lifting, ternyata yang sebagai petugas liftingnya itu bukan seorang yang ahli lifting. Terus jangan bercanda pas bekerja. Nah ini buat teman-teman juga, jangan sampai kita boleh bercanda boleh, tapi di saat memang potensi lokasi itu tidak berbahaya dan memang itu lokasinya zona hijau, jangan sampai ada zona merah atau kuning itu kita bercanda di situ. Yang misalnya sering dorong-dorongan atau sering lari-larian tiba-tiba jatuh kan, sandung, nah itu ya. Terus ini tata dengan rapi alat-alat dan agar mudah dicari saat akan digunakan. Nah ini buat teman-teman juga nih, ini 5R ya, resik, rawat, ringkas, rajin. Nah disitu lihat bagaimana kita sebagai seorang petugas atau memang karyawan di proyek ya, kita lihat nih
Misalnya mekanik, oh mekanik harus ada alat ME nih, kayak misalnya kan dari mesin bor lah semuanya gitu kan, dipastikan di situ. Terus kalau misalnya tukang kayu, tukang besi, dipastikan kita ngecek dulu nih tempatnya di mana sih, lokasi tempat-tempatnya untuk penyimpanan itu. Lalu selalu gunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaan. Jadi APD disesuaikan kayak tadi kan. Kalau untuk kerjaan di bawah, kalau memakai sepatu boot atau yang pekerjaan pemancangan silahkan. Tapi kalau ketinggian sulit nih menggunakan sepatu boot nih, karena memang aksesnya buat naik turunnya agak sulit ya gerakannya. Terus nomor 10, jangan pernah memakai pakaian longgar atau alas kaki yang licin. Nah ini ya, takutnya nanti teman-teman di saat menggunakan sesuatu itu malah jadi ini anomali sendiri kan, jadi net miss. Kalau gini kan tinggal menunggu waktu untuk kita akan jadi korban untuk jadi accident. Ini ya peraturan undang-undang tahun ketiga. Yang pertama pasti ada di Undang-Undang tahun 70 tentang keselamatan kerja dan dasar hukum semua di tempat kerja, semuanya di gedung, di konstruksi, jalan sama ada. Lalu Undang-Undang nomor 13 tahun 2000 itu tentang pengusaha terkait keselamatan dan kesehatan bekerja ya. Jadi benar-benar memang pengusaha itu harus wajib bagaimana sih dia peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya, tentang 2009 nih. Itu juga ada lingkungan hidup ya. Jadi lingkungan hidup itu nggak sembarangan kita hanya udah kita kerja jadi gitu, tapi kita tuh nih berkaitan tadi kan limbah-limbah, misalnya tadi ada bekas pengecoran gitu, misalnya bekas pengecoran kan ada truk misernya tuh, misalnya bagaimana supaya keluar dari sana itu jangan sampai tercecer di jalan. Nah itu cara seperti apa, terus emisinya seperti apa, ada pengecekan uji emisi dari gas pengeluaran ini, gas yang ada di mobil itu kan, asapnya seperti apa, terus dampak lingkungan dari gedung atau di proyek infrastruktur. Dan juga peraturan undang-undang dan standar ketiganya dari Permenaker ya nomor 5 tahun 2018 itu SMK 3. Terus ada lagi Permenaker nomor 2012 tentang K3 listrik ya, karena di itu juga ada kajian, ada panel genset ya kan, ada electrical. Terus Permenaker tahun 2010 tentang ketinggian, ada lagi Permenaker tahun 2010 tentang APD juga. Terus Permenaker nomor 8 tahun 2021 tentang lingkungan kerja ya. Jadi ada batasan paparan kebisingan tadi kan, menggunakan terus pencahayaannya berapa lux, terus iklim kerja dan kualitas udara. Juga peraturan undang-undang tahun ketiga untuk di bangunan ya, misalnya kita membangun konstruksi bangunan itu juga bagaimana dengan perbaikan gedung. Jadi misalnya ada gedung yang awal nih, terus kita bagusin, kita tambahkan misalnya, oh yang dulu lama nih kita revitalisasi, berarti permajaan ada standarnya. Terus Permenaker 3 tahun 1995 tentang instansi kebakaran. Jadi kebakaran juga penting di setiap kita konstruksi apa ya, gedung kan, apabila kita tidak memahami atau pemasangan proteksi kebakaran tidak sesuai bisa menyebabkan kebakaran. Lalu Permenaker 4 tahun 1980 tentang instalasi penyalur petir, jadi sistem grounding ya dan penangkap petir gedung. Ini juga peraturan undang-undang standar 3 di PUPR ya, ada nomor 16, nomor 26 kalau 2021 tentang peraturan bangunan gedung. Terus ada juga ini juga ada tentang PUPR tentang building safety ya. Ini juga untuk di lingkungannya ada PP nomor 2 tahun 2021. Terus ada lagi Permen LHK 2021 tentang tata cara pengolahan limbah B3. Jadi untuk limbah B3 ini kita kalau memang belum bisa di kita sendiri, memang kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi jangan lupa teman-teman, untuk pengolahan ini kita harus punya nih MOU dan juga syarat dari pihak ketiga itu. Misalnya dia sudah terdata di Badan KLHK gitu kan. Terus habis itu dia juga ada tim yang punya sertifikat, baik itu tenaga ahli dan juga drivernya. Jadi driver khusus limbah B3 ya. Terus juga ada baku mutu air limbah, kan ada pergub pada tempat. Lalu ada peraturan TBS limbah B3 nih, penyimpanan maksimal 90 sampai 180 hari. Ini juga kalau kebakaran ya, disesuaikan dengan yang pertama tadi ada juga peraturan pemadam kebakaran dalam KRD daerah masing-masing. Terus tergantung lokasi gedungnya, terus ada pergub kalau di DKI ya tentang manajemen proteksi kebakaran, ada sertifikat layanan fungsi ASLF dan sertifikat proteksi kebakaran. Yes. Terus mengapa sih kita penting mengerti peraturan di atas nih? Jadi teman-teman pernah lihat ya tahun 2005 itu ada kebakaran di Hong Kong. Silakan dilihat dulu.
Now eu sei a vida tá Oke, jadi tadi teman-teman ngeliat ya, dari hal sepele nih, masalah rokok sembarangan ya. Jadi lihat di sini kan, di saat pekerjaan revitalisasi kan tergantung nih sama kontrak kerjanya seperti apa, terus nanti dari awal tuh bagaimana assessment atau dari pengawas ya, atau perencana menjelaskan nggak tentang metode kerjanya kan, apakah memang menggunakan bambu boleh kan, atau menggunakan scaffolding macam-macam, mau pakai tipe tubular atau shoring atau apa, itu tergantung nanti dari ini ya, dari kontrak awal atau dari BOQ-nya lah gitu. Dari sini kelihatan nih. Nah, sudah lihat dari sini apakah standar untuk subkon ya atau pekerjaan itu ada nggak, misalnya CSMS atau di situ ada ketiganya bahwa tidak boleh merokok di sekitar ini. Masing safety champion ya, safety champion itu maksudnya perwakilan dari masing-masing subkon atau mandur, ada nggak gitu kan, apakah ada. Jadi kalau misalnya nggak ada ya bisa jadi seperti ini, karena kan itu ya segitiga api nih, di saat itu ada api ya, itu kan ada abu ya, abu rokok, terus di situ ada material, nah ada panas ya, sudahlah, jadilah tambah ada oksigen kan, jadilah kebakaran. Ini ya, jadi bagaimana sih cara kita supaya memang kesempatan kerja di konstruksi itu berkelanjutan ya, tetap jalan kontinu. Pertama ada konsultasi nih dan komunikasi ya. Ya, teman-teman udah tahu lah, di proyek pasti ada namanya ini spanduk gitu kan, masuki tetap ketiga gitu ya. Nah ini untuk konsultasi itu macam-macam ya. Ada 3 nih. Yang pertama, kalau kita masuk dulu untuk apa sih yang dimaksud dengan konsultasi dan komunikasi. Jadi proses memastikan seluruh pihak atau manajemen karyawan kontraktor atau tenan ya. Tenan itu maksudnya kalau saya dari teman-teman bekerja di revitalisasi gedung, itu ada tenan-tenan kan, tinggal public gedung. Jadi kalau misalnya kita gedung kan ada BM, building management, ada ngecek di BM seperti apa, terus memahami risiko ketiga serta terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Jadi konsultan tuh ada yang konsultasi internal dan eksternal. Misalnya konsultasi internal eksternal tuh kita nih memberikan konsultasi itu kepada tim kita sendiri. Misalnya dari tim HSE-nya, tim HDN seperti logistik, barang tepatnya di sini gitu kan, terus bagian engineering, mekanik, ME ya tuh. Eksternal kita kerjasama nih kan, juga ada pengawas atau pengelola owner kan, pemilik seperti apa gitu kan. Terus komunikasi ketiga, jadi komunikasi ketiga ini kita memberikan komunikasi kepada tim itu melalui apa, bisa melakukan safety morning atau safety talk, terus bisa juga rapat mingguan nih, rapat-rapat internal dengan tim-tim kita atau dengan eksternal ya, dengan konsultan atau pihak-pihak luar. Lalu implementasi konsultasi dan komunikasi dalam SMK 3. Jadi kita melakukan inspeksi. Nah, itu dari inspeksi itu kan temuan nih, oh ternyata di sini ada lokasi ini, apa yang kita lakukan. Nanti kita memberikan pembahasan di rapat mingguan atau rapat sesudah kita inspeksi. Nanti kita buat kapan yang bisa kita close gitu, temuannya apa, supaya tidak berulang. Contoh konsultasi ya untuk internal eksternal. Yang pertama konsultasi internal itu ada rapat P2K3 kan. Nah teman-teman pasti tahu nih, ada P2K3 kan, kalau sekarang itu per 6 bulan ya, bukan per 3 bulan ya. Terus book meeting nih harian untuk teknisi dan kontraktor. Jadi di meeting itu ya kita harus sama persepsi dulu nih. Untuk book meeting adalah tanggung jawab dari pelaksana atau supervisor ya. HSE itu memastikan bahwa book meeting terlaksana, karena HSE itu tidak paham secara metode. Walaupun ada paham, tetapi tanggung jawab bukan di HSE. HSE hanya memastikan sudah berjalan, tapi yang penanggung jawabnya adalah tenan ya, karena tim kan, terus juga meeting engineering atau skipping terkait dengan hazard. Jadi saya juga ada meeting nih, jadi waktunya nggak
cepat, jadi digabung tentang pembahasan misalnya ini awal. Kenapa? Kalau HEC atau inspeksi kita share di harian atau di akhir, itu biasanya akan jadi yang penting udah dipaparkan. Orang sudah nggak fokus karena kan pertama ini kan HEC ini kan mencerminkan kondisi proyek realnya kan, secara aktualnya lah gitu. Jadi ini di awal. Terus konsultasi form. Jadi pekerja bisa melakukan perbaikan. Jadi gini, kita ada temuan inspeksi. Oh ternyata deh dari inspeksi harian, APAR atau mungkin housekeeping atau yang pekerjaan sehari-hari ada temuan nih gini. Kita rekap, kita bahas di situ. Terus fasilitas laporan hajat ya, bisa menggunakan hotline atau WA group atau email keselamatan. Jadi itu bisa dilakukan oleh teman-teman juga aplikasi KIC kan. Ya di KIC nanti ada laporan tuh, laporan sehari-hari apa temuannya, misalnya NC produk, apa NC kegiatan atau unsafe action gitu, nanti disimpan situ ya. Ini dikasih waktu nih, misalnya di lokasi ini mandor ini tidak melakukan, tidak menggunakan APD atau apa, itu salah satunya. Bisa juga nanti kita bisa juga menggunakan kayak ini AI. Kita bisa menggunakan CCTV yang dikasih penanda, misalnya ini gini, kalau ada orang nggak pakai, terdeteksi tidak menggunakan APD, nah itu dia nyala kan, ada bunyi merah, ada warna merah atau berbunyi ya. Lalu konsultasi eksternal ya, dengan audit pihak ketiga, ini bisa dilakukan nih, bagaimana seorang tim HEC atau di proyek itu atau perusahaan pasti boleh ada pihak ketiga. Kenapa? Karena pihak ketiga itu memastikan bahwa SOP dan regulasi yang ada itu terlaksana. Misalnya kayak tadi kan, ada ISO 42001 nih tentang K3 atau SMK 3 PP 550. Apa harus dilaksanakan belum gitu kan. Terus koordinasi uji ASLF atau pengurusan potensi kebakaran. Nah ini apabila teman-teman bekerja di gedung tadi, yang gedung misalnya sudah ada SLF nih, sudah jadi, tapi ditingkatkan revitalisasi, itu bisa tuh pengecekan lagi ya. Terus pemanggilan teknisi ahli atau bahaya khusus, misalnya di situ kan tadi kan ada ya tentang bahaya lingkungan 5B3, bagaimana nih untuk pengenalan 5B3, bagaimana simulasi 5B3 nya seperti apa gitu kan. Terus kalau seandainya oh di sini kita butuh nih lift, berarti kita manggil nih teknisi lift untuk eskalator atau eskalator ya, atau lift ya. Terus pelaporan kecelakaan ke Disnaker. Nah ini juga nih, jadi kita setiap ada laporan P2K3 dan ada kecelakaan baik itu ringan, kita juga lapor tuh ke Disnaker tuh, supaya tahu oh ternyata di sini tuh memang ada sesuatu yang kurang nih, harus kita sama-sama kita awasi. Ini untuk komunikasi ya tadi ya. Tadi kita udah konsultasikan komunikasi itu safety induction ya untuk semua pegawai dan kontraktor. Jadi kita melakukan safety induction nih mulai dari awal. Apakah nanti di situ lihat digabung juga ada fit to work ya sama surat sehat ya. Jadi biar tahu nih bahwa pekerja itu yang bekerja tempat kita dalam kondisi siap kerja. Nggak ada lagi induksi tenan baru ya. Jadi tenan-tenan ini apabila memang seandainya atau memang di situ ada pekerja ya. Ini kan kita misalnya kita gabungan kalau nanti ada gedung yang memang kita sewakan atau ini itu bisa lihat tuh apakah ada tentang safety-nya atau emergency seperti apa gitu kan. Terus pemasangan sistem bisa dari K3, ada jalan evakuasi, master point, terus ada tadi ya pengumuman VMA atau WhatsApp untuk isu keselamatan. Lalu ada sosialisasi prosedur nih, prosedur macam-macam ya, nggak cuma kebakaran, nanti bisa juga prosedur di saat pekerjaan, misalnya ini kalau yang di ini pekerjaan untuk risiko tinggi, misalnya bagaimana untuk lifting plan-nya gitu kan, untuk misalnya nanti kalau ada pekerjaan pengecoran, nah nanti ini buangnya di mana kan, untuk pencucian truk misalnya gitu kan, itu. Terus pasal BNK3 dari publik, safety alert atau accident sharing setelah ada kasus. Jadi saat ini bukan cuman ada di lokasi kita ya, tetapi kita bisa ngambil di lokasi lain. Misalnya nih ada kejadian kemarin, sempat ada kejadian kan yang di Semarang ya, yang launcher gantry kena angin jatuh kan, walaupun tidak ada korban tapi masuknya property damage gitu kan. Itu bisa di-share tuh kenapa sih seperti itu gitu kan. Terus simulasi evakuasi tahunan ya, jadi di simulasi tuh mulai dari kayak damkar kebakaran, gempa bumi atau listrik atau tadi ya
tim atau tim ya. Jadi juga penting nih. Jadi jangan sampai kalau ada kejadian orang yang terjatuh, artinya di situ ada orang kena paku nih. Ternyata paku nanti orang yang kena paku itu kan udah terkontaminasi sama penyakit ini kan, virus yang tetanus itu kan. Jadi bagaimana supaya dia diselamatkan nih gitu. Jangan sampai nanti dia bisa meninggal. Nah, lalu lagi komunikasi internal. Jadi laporan kecelakaan nih bisa ke Disnaker, damkar kalau udah kebakaran ya. Terus komunikasi dengan pemasok alat K3 atau APD ya. Jadi kita juga bisa nih, contoh, oh saya ada proyek ketinggian, kita harus menggunakan file arrestor, menggunakan APD seperti ini, terus menggunakan bodana seperti apa. Jadi biar tahu nih apa yang disesuaikan kita kondisikan di lapangan kan. Jadi jangan sampai nanti kita sudah beli alat APD K3 ternyata di lapangan tidak bisa dipakai atau harus dirubah lagi atau penambahan alat lagi. Lalu koordinasi keselamatan kontraktor lah. Keselamatan kontraktor di sini kan bisa kan ya, kita bisa benchmarking nih ya. Contoh kayak saya nih di BUMN Karya nih, saya sering, jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang ini kita bisa nih koordinasi, jadi kayak semacam benchmarking atau kita ikut ke forum-forum. Misalnya ada forum KC BUMN atau misalnya tiap bulan sekali kita ada meeting, ada laporan, atau mungkin kita ada sharing-sharing seperti itu ya. Terus pemberitahuan kepada pekerja jika ada potensi bahaya besar, misalnya air limbah bocor atau panel terbakar, genset dinyalakan dan lain-lain ya. Jadi kan ini kita perlu informasi juga nih. Jadi kalau ada suatu hal yang darurat, gak cuma tim kita nih atau dari internal, tapi kita juga semua yang ada di proyek itu kita informasikan. Ini implementasi konsultasi dan komunikasi dalam SMK 3. Pertama, kebijakan konsultasi ya. Itu komitmen ya, pastikan menyediakan jalur konsultasi. Jadi bagaimana keterlibatan atau dari misalnya nih, dari ada namanya flowchart nih. Oh kalau misalnya kita mau ada suatu izin kerja atau buat CSA atau IBRPP, itu harus kemana sih rule-nya gitu kan. Oh kita mau buat institusi nih, nanti seperti apa ininya ada. Terus keterlibatan pekerja dan vendor dalam keputusan ketiga. Nah, dalam setiap pekerjaan itu kan pasti ada risiko. Nah kita nih harus nih memberikan ruang kepada mereka. Bagaimana seorang vendor subkon itu memberikan asesmen secara dia, dan kita sebagai supervisi di proyek atau pekerjaan dan ketiga sama-sama mengecek ya. Terus penyampaian informasi ketiga jalur rutin. Jadi ini bisa buat kayak pedia gitu, misalnya HSC pedia atau apa, memberikan informasi nih. Misalnya oh ternyata di bulan ini atau ini ada kejadian atau ada kasus di tempat lain atau mungkin di negara lain kan, kita informasikan ya. Terus penjawab atau mekanisme itu misalnya contoh HSC officer nih dikoordinasi untuk dokumentasi. Ini kalau untuk di gedung itu kan misalnya chief engineer kan komunikasi hajat operasional. Nah, terus kalau misalnya security manager atau mungkin kontrol keamanan ya, misalnya nih contoh kalau misalnya di satu gedung kan gedungnya tinggi, misalnya gedungnya itu ternyata di sana ada pekerjaan penambahan misalnya antara 30 kan, ternyata di situ ada revitalisasi nih di lantai berapa ditingkatkan lagi atau dipasang lagi di situ untuk pergantian ME. Nah, bagaimana nih koordinasinya antara dari tim proyek dengan security manager yang ada di gedung itu tersebut. Terus tenant relation officer atau vendor ya. Jadi vendor-vendor ini pasti kan akan memberikan informasi kan. Ini kalau kamu lokasi di mana nih? Oh ternyata di subkon ini mengerjakan ME di lantai 1 sampai lantai 5 kan. Lantai ini beda-beda lagi. Terus ada lagi kan. Jadi ada komunikasi nih antar subkon dengan kontraktornya. Terus P2K3 forum konsultasi formal. Jadi di forum P2K3 juga teman-teman harus bisa memasukkan juga nih. Jadi masing-masing juga ada saran tertentu tersebut. Terus C, dokumen yang wajib ada itu pasti kan SOP komunikasi ya. Jadi bagaimana kita buat SOP PT apa, terus SOP konsultasi, terus formulir usulan atau hasil reporting ya. Jadi kan ada inspeksi harian tuh, itu pengecekan bagaimana inspeksi harian dilaksanakan. Terus ada ini ya, notulen ya, momnya P2K3. Jadi P2K3 apa sih dibahas, misalnya ternyata dalam bulan ini kita tidak ada kecelakaan kerja nih, tapi kok nilai tinggi. Nah, atau pas gini kok ada kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan LTI, lost time injury kan. Nah bagaimana nih supaya di bulan semester keduanya tidak terjadi lagi gitu kan. Lalu sustaination record, jadi dicek nih dari sekian kejadian kecelakaan atau sesuatu ini sebenarnya sustainationnya gimana nih,
apakah sesuai dengan jumlah jam kerja atau disesuaikan dengan jumlah pekerja di situ kan. Terus training record. Nah, training record ini disesuaikan juga. Yang ada di sana berapa banyak sih training record yang dilaksanakan. Misalnya, oh di sini pekerjaan ketinggian. Berarti kita harus punya nih, ada nggak tim dari subkon atau tim kita namanya TKBT. Nah, bekerja di ketinggian atau TKPK gitu kan. Lihat dulu seperti apa. Terus emergency combustion plan. Jadi bisa ada studi sosial darurat ya, baik itu kebakaran, gempa atau apapun bencana darurat. Ini kemana nih hubunginnya? Apakah dihubunginya itu ke salah satu orang aja atau nanti masing-masing itu ada? Itu dikondisikan nanti di saat membuat rencana emergency plan ya. Lalu ini yang D-nya evaluasi efektivitas komunikasi melihat respon pekerja saat simulasi. Jadi lihat nih, apakah di saat ada simulasi itu pekerja gimana, tanggap atau santai gitu kan. Terus sesuai persepsi keselamatan penghuni gedung. Jadi kita juga ada dibuat seperti survei nih, sebenarnya pelaksanaan keselamatan di gedung atau proyek kita bagus enggak gitu. Ini bisa di perwakilan atau masing-masing pekerja ya, atau mandor, itu rekanan kita ya. Terus review laporan dermis. Nah, laporan dermis juga kita review nih. Nah, di review ini bisa dilakukan kalau nggak memang di proyek kita nggak ini, kita bisa dimasukin ke level perusahaan atau pusat atau divisi ya. Jadi misalnya rakor bulanan misalnya divisi berapa gitu kan untuk gedung nih, jadi gedung kelihatan nih bagaimana laporan dirmis, apakah ada nggak, atau mungkin dirmisnya nggak ada, adanya tiba-tiba ada kejadian ringan banyak. Oh, berarti kan apa nih, apa memang kepedulian kurang atau memang takut untuk menginformasikan gitu kan. Terus ada komunikasi ketiga oleh pihak ketiga ya tadi ya, kita mau tidak ada pihak tertentu karena pada PTX, PTZ gitu kan, seperti itu. Ini kita ini dulu ya, ada video ya. Being safe on the work site is all about thinking and paying attention to what you're doing. Looking out for others is how we can all get home in one piece at the end of the day. And no matter who you work for, we all need to be following the same safety rules. And that's what we're going to be talking about in the next few minutes. So let's start with what you'll be wearing. You've got to be properly dressed at the work site. At a minimum, that means hard hat, long pants, heavy-duty work boots with a non-skid sole, a shirt with sleeves, a safety vest or bright-colored shirt, and eye protection. Check your hard hat to make sure that it's in good condition. If there's tears in the suspension or holes in it, you'll need a new one. During the course of a normal workday, you may be exposed to different types of eye hazards, including flying particles, sparks, or chemical splashes. You need to be wearing eye protection at all times. That means safety glasses, goggles, a full face shield, or a combination of the three. There are lots of jobs that require you to be wearing a full face shield over your safety glasses or goggles. And if you're cutting or welding, you'll need to have special eye protection. Hearing protection is essential to protect you from noise. If it's hard to hear a person 3 feet away without them yelling, you need hearing protection. There are 2 types of hearing protections available: earplugs and earmuffs. In some cases, You never get used to the loud noise. If you continue to be exposed to it, it can cause permanent damage to your hearing. You also need the right kind of work gloves. Heavy-duty gloves will protect against rough or sharp edges, abrasive surfaces, and splinters. A lot of people don't realize that wet concrete can hurt your skin. It can cause serious burns and skin irritations, so you need to wear rubber gloves when working with concrete. And also be sure that you've got rubber boots on. If your hands or any part of your skin comes into contact with wet concrete, you need to wash the area immediately. And if you're doing anything with acids, corrosives, or solvents, you really need to be wearing the right kind of gloves. It's a good idea to remove rings or other kind of jewelry that can catch on a corner and cause an injury. And if you're wearing a chain around your neck, it needs to be under your shirt. And if you've got long hair, it needs to be up under your hard hat. Both these things so you don't get caught in any revolving equipment. There's a lot of heavy equipment in use on our projects, all with different hazards. Your safety vest or shirt helps make you visible to equipment operators. And no matter where you are, pay attention to your surroundings. Getting hit by a piece of equipment or a crane load is one of the leading causes of construction site fatalities. You're required to attend weekly toolbox talks to discuss safety on the job.
This Toolbox Talk is for you. If you have a question or a comment about safety, the Toolbox Talk is a great time to bring it up. Oke, One other thing you tadi need di to be sini aware- teman-teman bisa ngeliat ya, bahwa memang kalau di konstruksi ini potensi untuk unsafe condition tuh banyak kan. Nah ini dilihat di sebelah kanan, bagaimana sih cara kita mengidentifikasi atau mengendalikan risiko bahaya ya. Ini dilihat di sini nih, bahwa dari 47.300 kecelakaan tuh yang tercatat yang banyak tuh di konstruksi ya, 25%-nya ya. Ini jadi identifikasi bahaya itu yang pertama adalah mengendalikan potensi ini cedera, baik penyakit akibat kerja, kerusakan atau gangguan operasional. Lalu penilaian resikonya itu adalah menentukan tingkat kemungkinan dan keparahan dampaknya. Lalu penilaian resikonya itu menetapkan cara mengurangi resiko nih hingga tingkat aman. Proses ini wajib menurut ya undang-undang tadi tahun 70 Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan standar ISO 451 2018. Contoh ya langkah-langkah identifikasi penilaian risiko dari manajemen waktu ya, itu bisa nih misalnya dari POD atau direksi ngecek ke lapangan gitu kan, observasi area misalnya apa sih ditemukan sana, oh nyata di Golden Safety Rules-nya yang potensi biotiknya di sana banyaknya tentang apa, tentang listrik gitu kan, misalnya tentang ketinggian, tentang misalnya safety tank atau STP, atau tentang area proyek, atau lebih ke perancang scaffolding gitu kan, oh tidak standar nih, atau penataan linearnya ya, sesuaikan. Tapi jangan sampai nanti waktu inspeksi ini hanya sebagai syarat, udah ke lapangan terus tidak ada pembahasan. Alangkah baiknya di saat kita melakukan inspeksi itu nanti di-share tuh bareng-bareng, nanti dibuat ke mana KSM momen lah gitu kan, nanti dibahas bareng direksi, SVP atau manajer bersama-sama dengan tim proyek nih, supaya nanti teman-teman care, oh ternyata di saat ada kedatangan atau sidak dari departemen atau divisi atau mungkin dari kantor pusat atau direksi, itu akan menjadi catatan satu nih bahwa memang bagaimana penerapan safety culture di suatu perusahaan atau di suatu proyek ya. Ini contoh analisa kesempatan kerja ya. Contohnya kalau misalnya sampai di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu kan kita buat nih JSA atau CSA kan, atau analisa kesempatan kerja. Contoh misalnya penyelamatan AC gitu kan, persiapannya berapa lama, siapa yang buat gitu kan, nanti apa nih potensi bahayanya, setelah itu gimana pengendalian bahayanya seperti apa gitu kan. Nah itu nanti dibuat nih poin-poinnya seperti apa gitu kan, tahap-tahapannya. Ini juga identifikasi bahaya, berarti kan ada nih ya, dibuat misalnya korban kecelakaan nih ya, jadi dilihat nih kita review data kecelakaan, misalnya kasus jatuh berapa sih, oh ternyata di tahun ini ada yang ini apa namanya jadi korban telapak tangan tuh gores gitu kan, oh, ternyata masuk apa nih, oh ternyata di sini masuknya nih first aid. Nah, terus lagi kan ada lagi apa nih, misalnya di sini ada yang pembukaan, nah kan setelah itu ternyata pegangan pada pahatnya itu lepas kan, jadi kena tangan kiri. Izin bertanya Pak, bagaimana cara yang efektif untuk mengedukasi dan membudayakan budaya ketiga pada pekerja konstruksi? Karena dalam konstruksi, pekerja pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda Pak, terkait dengan pendidikan dan latar belakang lain. Oke, ya terima kasih Pak Dodi ya, kebetulan juga saya memang di konstruksi Pak ya. Jadi kadang gini Pak, kita mengkonstruksi itu kan pertama lah dulu kultur di lokasi masing-masing ya Pak ya. Contoh, saya pernah dulu bangun LRT di Palembang, saya kemarin pernah yang di Kalimantan di daerah perbatasan ya, Kalteng sama Kaltim, itu beda-beda ini. Jadi kita pertama pemahaman dulu nih budaya di sana Pak. Terus yang kedua, di saat kita memberikan edukasi ini, kita dulu lihat contoh di sana yang bisa kita jadi role model. Kalau di Palembang itu kan memang ada contoh, misalnya ada orang tertentu yang kalau kita ajak nih atau kita jadi contoh, nah gitu kita ini Pak. Terus kita cara ini juga kayak misalnya contoh nih, kita buat kayak demo-demo HSE atau tentang penggunaan K3, tetapi kita bisa nanti lihat di ini Pak, sama contoh kayak saya kemarin di Palembang ya, di Palembang itu posisinya kan dulu Palembang kan belum pernah ada LRT ya, waktu susah banget dulu Pak. Saya dulu mau masang ini aja Pak, pagar pembatas yang di jembatan Ampera itu susah. Akhirnya apa ya, saya langsung nih ke Pemda sananya, dengan Pemda itu ada sekda kan,
ada peraturan dari ini ya. Alhamdulillah Pak bisa masuk kayak gitu. Nah terus dari situ saya lihat kan, jadi dengan kita ada momen sesuatu pembangunan daerah kan, kemarin kan tahun 2018 itu kan pas ada Asian Games kan, Indonesia Jakarta jadi tuan rumah. Itu momen Mbak, momen apa, momen di saat ada sesuatu hal yang bisa kita naikkan dan kita bisa blow up, itu membudayakan, jadi orang jadi wah. Apalagi gini, sekarang kan juga mungkin udah tahu ya Pak Dodi dan Mbak Yuni ya, kita tuh ada proyek namanya Sekolah Rakyat Mbak, se-Indonesia tuh semua lengkap tuh, mulai dari Aceh sampai Papua tuh ada semua kan. Nah di situ teman-teman dari PU kan juga ini kan, dan juga memang dari kontraktor sama Danantara itu kebetulan kemarin kan BUMN Karya ya, itu berlomba-lomba menampilkan bagaimana safety di lokasi, dan itu bukan cuma BUMN ya. Contoh kayak kemarin ya, sempat di Lampung itu ada kan wali kota tuh yang dari sana Bu siapa Jihan ya, di kesana nih dia menekan tentang K3, oh nih gini jadi itu. Jadi memang kalau ini kita pertama harus itu, yang kedua kita nih Pak, di saat kita safety talk ya, ini yang kita langsung ke proyek itu safety talk ya, kita menjelaskan nih bahwa memang di saat safety talk itu apa sih fungsi dari K3 itu, APD itu gitu kan. Terus kenapa sih kita harus menggunakan ini? Karena kan pertama kan lokasi ini adalah banyak sesuatu yang apabila kita menggunakannya masih potensi kecelakaan gitu. Misalnya ada tapi minimalisir kan, apalagi tidak gitu loh. Terus itu juga ada reward dan punishment. Punishment seperti apa? Terus juga gini, sebagai orang HSI juga nih, kayak saya HSI kan dulu lama di proyek kan, saya akan benchmarking juga Pak. Kalau Bapak misalnya pada di HSI atau mungkin teman-teman saya di HSI ini benchmarking, kita bisa ini loh, bertukar pengalaman ke tempat lain. Misalnya, oh kita mau ke tempatnya misalnya PTX nih, BUMN Karya mau coba di PT lain, kayak tadi kan yang dari Pak Timothy misalnya ada proyek data center, kita kesana nih benchmarking macam-macam gimana, nanti dari benchmarking itu kita sosialisasikan kepada pekerja itu. Karena gini, contoh gini deh, kalau misalnya mungkin Pak Dodi ya setiap hari nih ke rumah atau mungkin ke tempat Bapak kerja itu terus kan karena ada hal tertentu yang biasa, itu ya udah ada biasa kan. Tapi di saat nanti ada orang lain atau pada ke tempat lain, oh ternyata tempatku ini ya kurang bagus nih ya atau apa, jadi ada plus minus buat masukan, dan masukan itu jangan sampai cuma di kita aja Pak, kita informasikan nih kepada para pekerja. Jadi ada contohnya, karena Indonesia kan senang gitu, ada contoh kan Pak, ini tempat ini bisa kok sama-sama Indonesia, kok ini nggak bisa gitu, kayak gitu Pak Dodi. Makasih Mbak Yuni. Baik, terima kasih Pak Dana atas jawabannya. Semoga membantu ya Pak Dodi untuk jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Bapak Satrio Pinandito nih Pak. Izin bertanya, bagaimana atau apa yang akan Anda lakukan ketika kita menghadapi pekerja atau para pekerja yang berpengalaman yang merasa tidak perlu mengikuti prosedur Pak karena sudah ahli? Oke, siap. Ini masuknya ke ini laki nih kayak gini-gini kan, kadang itu. Jadi kita juga bisa masuk ini, pertama kita lihat dulu nih, kadang-kadang kan yang gini kan orang-orang yang senior ya, sudah senior dari ini. Kita cara pendekatan tuh kalau yang ini bukan cuman lebih ke pekerjaan ya, tetapi lebih ke bagaimana nih, ini apa nih Pak Bagus Satrio, bentar tambah lagi nih. Oh tadi belum. Tadi Pak Satrio kan tadi ya? Ya betul Pak. Oh bukan tadi, oh enggak, ini Satrio Pak itu tadi bagus, beda lagi. Jadi cara gimana? Jadi pertama pendekatan dulu nih antara person per person dulu ya. Jadi kadang-kadang manusia itu atau orang itu kan, apalagi yang udah senior ya, itu pendekatannya nggak bisa, lu anak baru gitu kan Pak, anak baru kok nggak tahu saya gitu kan. Jadi pendekatan ke person per person dulu. Contoh misalnya, oh dia biasa orang lifting gitu kan, orang lifting kan biasanya kan pakai, kalau ketinggian pakai body harness kan ya, contohnya gitu kan. Nah pas body harness gini, terus dia nggak pakai body harness gitu kan, kita ini, nah, kita di situ ngomong sebagai sahabat, bukan sebagai teman proyek aja atau punya kesalahan. Karena orang HSC kalau ngomong saya gitu tapi kita hanya kayak menyalahkan atau ayo pakai itu, tapi kita ngomong ke hati dulu nih. Contoh misalnya kita lihat Bapak kalau ketemu dia pasti jangan ngomong kerjaan dulu Mbak, ketemu ngobrol apa gitu, saat gitu bisa kita ada kedekatan, ada bonding, itu
kita nanti pelan-pelan nanti baru kita masukin pelan-pelan. Tapi memang kan nggak bisa cepet ya. Itu juga. Terus yang kedua gini, biasanya tim-tim ahli itu kan namanya yang biasa yang itu karena dia belum terbiasa kan. Nah, kita bisa nanti di saat nanti kan kalau di proyek kita bisa ada kunjungan ya. Kunjungan nih. Kunjungan, apalagi sekarang banyak kunjungan nih, apapun itu. Nah, kunjungan itu pasti kan kita sebagai orang petugas proyek kan harus contoh kan, menggunakan harus apa gini. Itu bisa Pak, dia akan gitu. Jadi di saat dia terbiasa ada gini, dia akan kebawa nih. Mau nggak mau harus mau kan gitu. Terus yang ketiga juga kita contoh nih, misalnya ini kan ada dengan safety reward dan punishment ya. Nah, reward ini kalau bisa itu kasih orang-orang yang memang dia tuh yang tadinya tuh orang nakal jadi nggak nakal. Ya, misalnya tadi nih, misalnya Pak X nih atau Pak Eko, misalnya Pak Eko ini nih dulu lagi segini langsung nih, kan dengan ini dia kan punya ini kan, punya kebanggaan lah, wah ternyata gue gini gitu, terus dia lihat banyak orang gitu. Kayak gitu dari saya tipsnya, Mbak Yuni. Baik, terima kasih Pak Dana. Oh iya, untuk Bapak dan Ibu juga bisa ya untuk bertanya dengan raise hand. Jadi kalau ada pertanyaan langsung dengan Bapak Dana, boleh disampaikan juga untuk raise hand-nya. Kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan dari Bapak Presiden. Oh ya, sebelumnya ya Bapak dan Ibu, kita pertanyaannya sampai jam 3 saja ya Bapak dan Ibu. Jadi ini semaksimal mungkin kita jawab ya Pak Dana. Antusias luar biasa sekali ya dari Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Kita lanjut. Bagaimana jika ada kasus dalam building management nih Pak, terkait evakuasi seseorang yang terjebak dalam lift passenger? Tapi pada saat kejadian ada teknisi yang paham tapi belum tersertifikasi K3 lift atau ketinggian, Pak. Mengingat seseorang yang terjebak harus segera dievakuasi atau menunggu tenaga ahli yang tersertifikasi datang tetapi dalam waktu yang bisa jadi lama. Terima kasih. Bagaimana Pak Dana? Boleh silakan dijawab. Terima kasih, ini masuk emergency respon ya. Jadi ini kenapa sih apa yang tadi untuk ini, jadi kalau yang dari ini karena memang biasanya kan kalau namanya gedung itu kan ada simulasi Mbak ya, simulasi tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini kan nggak semua orang kan ada nih sertifikasinya, misalnya gini, sertifikasi misalnya untuk listrik atau mungkin, tapi ada kan tentang tadi kan ada tim evakuasi, ada tim damkar, ada ini itu nggak apa-apa, tapi gini, dia informasikan dulu nih, karena gini biasanya kan kita tadi kan ada misalnya gini nih, ada di lift ya, atau ini kan dia ada tuh standar operasional atau apa saya kata tuh SOP ERP-nya tuh. Nanti kita kondisi dulu nih, jadi itulah fungsinya kita sebagai pengelola gedung atau misalnya suatu ya yang memang kita misalnya nih di gedung-gedung perusahaan itu ada simulasi, dan nah simulasi ini atau mungkin awareness ini yang diberikan tuh jangan dari kita, dari ahli. Kayak tadi kan ada sertifikat K3 listrik nih orang ini atau TKBT, berarti dia harus memberikan informasi, jadi kayak buat delegasi gitu, diberikan awareness ke sana seperti apa ininya, karena memang kan namanya kegiatan ini kan kita lama ya nggak ini kan. Terus ini sedikit sharing, kan pernah kejadian ya yang kejadian di MRT yang di daerah di Jakarta kemarin kan. Jadi dari kalau dia kan nggak terlalu sih, jadi dia mau dari bawah ke atas, ternyata di atas kan mati lampu tuh, jadi nggak bisa kebuka ya, dari bawah dia mau di atas. Itu gimana? Karena memang kita di situ tidak punya kompetensi. Terus kebetulan itu kan yang punya apa liftnya itu kan vendornya kan bukan di situ kan. Nah dia nggak kayak tadi nih, akhirnya apa, kita caranya adalah pertama bikin orang nggak main dulu, tunggu situ dulu. Nah dia buka sebentar tuh supaya kan nggak pengap karena kan mati ya, jadi kita dibuka sebentar, ini dibuka secara inilah sebisa mungkin sampai ada kita kasih kipas, jadi biar sirkulasi nggak jalan sampai nunggu. Itu bisa jadi itu atau enggak yang tadi, cuman yang tadi ini kita lihat dulu nih, harus ada sertifikat, harus ada dulu kayak semacam awareness dari K3 listrik ke tim-tim yang tadi, jangan sampai ntar orang nggak tahu apa-apa langsung malah jadi korban dia juga kan. Kayak gitu Mbak dari saya Mbak. Baik, terima kasih Pak Dana. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Pak Prasetyo Wibowo. Oh iya,
Bapak dan Ibu untuk link absensinya boleh ya diisi juga. Bentar, di-share kembali linknya. Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu juga bisa mengakses di aplikasi Wika Pro ya untuk terkait fasilitas dari webinar ini. Nah, lanjut ya Pak ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Oriza Ramahati. Beliau bertanya, apa pendekatan terbaik untuk mengurangi unsafe behavior yang berulang dan agar safety behavior index indikatornya meningkat, Pak? Oke, jadi kalau ini masuknya maturity ya, Ya. maturity level sih. Jadi gini, kalau pendekatan untuk mengurangi unsafe behavior itu pertama kita lihat dulu nih. Jadi yang tadi kan kita misalnya ada namanya itu safety culture maturity, namanya safety champion. Safety champion itu adalah dari masing-masing vendor atau subcon itu kita berikan pelatihan sehari apa 2 hari itu ada di satu lembaganya. Dia kan nanti tuh ngeliat tuh bagaimana kepedulian dari masing-masing subcon atau vendor. Itu bukan orang HSE ya, tapi pekerja yang ada di sana. Kenapa? Karena kan gini loh, contoh ya, orang HSE nih misalnya Mbak Rama berarti ya, Mbak Uriza ya. Mbak Rama misalnya orang HSE nih ngomong ada sekitar 10 vendor. Itu akan lebih didengar kalau ada satu perwakilan dari masing-masing vendor kan. Misalnya wakil mandor atau wakil dari lapangan lah, dia memberikan pengarahan. Jadi misalnya gini, pengarahan contoh apa? Seandainya contoh, apabila ada kecelakaan, nih kan, misalnya pekerja ini celaka kan Mbak gitu kan, kena terluka gitu kan, otomatis kan kalau yang orang-orang biasa itu kan dia kan kerja harian ya, dia nggak akan ada pengurangan ini. Atau contoh gini deh, oke kalau seandainya masih bisa digaji, tapi kan kalau digaji seandainya ada kecelakaan, kan ada toleransi kan, setahun pertama full apa-apa atau mungkin berapa bulan, terus tiba-tiba gini makin lama makin ini kan jangan nggak dapat gaji kan. Terus yang kedua kita lihat ini performa dari masing-masing vendor. Jadi ada tuh kalau di tempat saya tuh ada namanya penilaian vendor, mulai dari nanti quality, HSE gitu, misalnya housekeepingnya jalan nggak gitu. Nanti di situ pas penagihan opnam nanti kelihatan. Nah itu bisa lihat di situ Mbak. Kalau saya nanya tadi penerapan situ kan orang kan, wah ternyata kalau saya nanya gini nih nanti mempengaruhi, karena nanti itu bisa dipakai di mana aja, nggak cuma di perusahaan kita. Mungkin gitu Mbak Oriza. Baik, terima kasih Pak Dana. Semoga membantu ya jawabannya Ibu Oriza. Pak, kita ke yang raise hand dulu ya Pak. Ini ada dari Bapak Azrul Nur. Boleh. Oke, selamat sore Pak. Sore Pak, ya Pak. Ini Pak mau bertanya. Untuk pekerjaan high risk apabila terjadi kecelakaan itu Pak, yang bertanggung jawab itu secara hukum dan moral itu apabila terjadi insiden itu safety officer atau pengawas di lapangan atau subkontraktor ya Pak. Oke. Itu aja sih Pak. Siap. Terima kasih. Pak. Itu aja ya? Ya Pak. Oke. Sama ini Pak. Nah ini Ya. Pak, satu lagi Pak. Nah, sekali Pak. Nah, kita kan udah menyiapkan APD sesuai dengan standar nih Pak di lapangan. Contohnya kita berikan helm, sarung tangan, kacamata. Terus kenapa seperti kacamata itu selalu terlepas Pak apabila ada galian gitu kan Pak, tidak nyaman untuk dipakai, itu karena untuk membiasakannya atau karena memang desain kacamata safety itu untuk dikonstruksi itu tidak sesuai dengan apa ya Pak namanya, tidak sesuai dengan peruntukannya Pak, atau gimana Pak? Oke. Siap. Oke, makasih Pak. Yang pertama saya jawab dulu ya. Tadi untuk yang apabila ada kecelakaan, kayak lu pernah kan ada kejadian yang di Batam ya gitu kan, itu kan
HSE-nya tuh. Sebenarnya gini, kita lihat dulu. Kalau contoh misalnya ya, saya juga VSM ya, Facility Manager nih. Apabila di gedung saya atau gedung tertentu yang di bawah kendali saya terjadi kebakaran, tetapi kita sudah melakukan pengecekan, perawatan semua lah, SOP dilaksanakan, ternyata itu ada sabotase, misalnya gitu kan. Atau mungkin ada yang bakar motor supaya dapat asuransi atau apa gitu, ternyata nggak sengaja malah kena semuanya gitu kan. Itu kita lihat dari itu Mbak, dari desain. Tapi kalau secara prosedur atau kayak kemarin kan yang kejadian yang terakhir lah, kalau kebakaran atau misalnya ini kan kayak teradron ya gitu kan, itu yang tangkap kan bukan ini kan, tapi siapa pemimpin tertinggi. Kalau di proyek biasanya project manager ya Pak. Dulu pernah, kalau Bapak tahu, pernah kejadian di proyek becak kayu itu yang di sesi dekat kebun nanas Pak, itu nggak sampai meninggal ya, cuman pas lagi ngecor itu nyata bekisingnya jatuh kena orang kan, ya cuman cedera tapi LTI gitu kan. Akhirnya ditangkapkan PM-nya bukan HSE-nya gitu Pak. Terus kalau untuk yang di tadi APD ya, helm atau apapun gitu, sepatu itu disesuaikan sama jenisnya Pak. Kadang-kadang gini, dia misalnya itu menggunakan kacamata nih, kayak saya gini nih, ada kacamata khusus memang kalau untuk ini tipenya, mereknya beda-beda. Ada yang dia di sininya Pak, kayak saya gini kan ada nih, jadi kayak semacam karet gitu Pak, karet. Ada yang khusus itu, ada juga yang memang dia sensitif sama ini, jadi disesuaikan. Tapi memang kalau misalnya memang setiap orang itu yang namanya APD itu nggak nyaman kan Pak. Kayak saya pakai helm deh, helm itu kan ada yang memang kan tipenya macam-macam. Mungkin nanti lihat juga bagaimana orang itu biar biasa pakai helm nggak gitu. Terus lihat lagi, kalau di proyek kadang-kadang nih ya, dia helm ini nggak kelengkapannya Pak. Takutnya gini, kan helm ada kelas-kelasnya Pak ya, kelas 1, kelas 2, atau mungkin dari situ udah keras, jadi nggak nyaman di situ. Tapi yang saya alami dan saya memang udah pernah pakai dari zaman dulu, saya 2012 tuh pakai helm yang ya standar yang inilah, sampai yang sekarang ini kita sesuaikan sama budget Pak. Budget sampai memang bagaimana cara kita memberikan pengarahan kepada pekerja. Contoh gini nih, saya pernah dulu waktu nyambung yang pertama ya, misalnya kita ada bonding Pak. Misalnya bonding itu dulu pernah waktu saya di perusahaan sebelumnya ada namanya HSE Inspektor. Kita kerjasama sama TNI Angkatan Udara, dia ngedidik sana Pak. Jadi dia membuat kedekatan sama pekerja. Jadi di sini di saat nanti dia nggak ada itu orang lihat, wah kalau saya nggak pakai APD, nggak pakai helm, nggak ada ini, nanti kena bapak ini loh gitu loh. Jadi dengan kedekatan itu ya mungkin seperti itu Pak. Jadi kita memang kalau itu dibiasakan, dan yang paling penting di saat kita memberikan satu contoh, mungkin kalau satu orang itu boleh tuh dibuat kayak misalnya foto atau apa, ini lo jangan seperti ini gitu, nggak apa-apa, karena posisinya kita sebagai orang HSE atau tim proyek ya, kita bukan mencari kesalahan ya, tapi mencari apa yang salah gitu. Jadi di situ supaya memang kita ke depan itu jangan sampai ada kecelakaan. Karena gini, contoh tadi ada kecelakaan itu kan pasti kan ada investigasi kan, dari kalau di ini ada komisi keselamatan jembatan jalan-jalan gitu atau apapun gitu loh, itu akan memakan banyak waktu, banyak biaya, dan nama baik kita bisa tercemar. Kayak gitu Pak Azrul. Boleh menambah Pak, dikit Pak. Boleh, silakan Pak. Jadi yang sering terjadi itu Pak, apabila kita ada pekerjaan galian itu Pak di luar kan Pak, penggalian untuk pemasangan jurudit seperti itu kan. Nah kita sering kenanya itu di kacamata Pak, tapi kita sudah kita jelaskan sama safety ownernya, kalau pakai kacamata itu keringat itu jatuhnya langsung ke mata gitu Pak. Jadi kalau terpasang terus pekerjaan tambah nggak nyaman, terus kalau kita praktik akan mengakibatkan risiko kecelakaan kerja itu makin besar gitu Pak. Ya karena gini Pak ya, anak-anak gini langsung begini sini ya. Iya Pak. Ya, kayak gini Pak. Jadi pertama Bapak lihat dulu nanti di ini Pak, di risk assessment, di heradisinya kan ada jasa Pak sama ini. Kalau memang itu kan gini loh, kalau itu kan pekerjaan di situ tuh, kalau yang pekerjaan pipa itu ada nggak sih kayak semacam ini ada nggak gerinda gitu, ada gerinda atau bagian bawah itu ada nggak? Jadi misalnya yang kalau dia ini ada debu gitu, ada nggak ke mata dia? Kita cuman ini Pak, nyangkul parit aja Pak. Iya, yang masuk doang kan, masuk aja kan?
Iya Pak. Hanya nempel, jadi maksudnya nanti kan berarti pakai webbing link kan, webbing nanti pakai keren diangkat gitu doang ya, masuk gitu kan ya, berarti kan disambung gitu aja kan. Kita masih gali untuk unitnya aja Pak, gali untuk parit Iya. untuk Kalau itu nggak jadi pak, nggak, kalau itu nggak perlu pak. Iya. Kecuali gini, misalnya itu ada pipa kan, atau kalau common space nih kan, pemasangan pipa gitu kan, disambung, atau ada pekerjaan las gitu kan, itu boleh, itu baru pakai APD. Tapi kalau itu kan dia hanya memasangkan aja. Jadi yang penting helm, ya sarung tangan, rompi, sepatu gitu sih pak. Mungkin gitu, nanti bisa diinin ke ini pak, ownernya pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama pak. Baik, terima kasih Pak Ajrul Nur yang sudah bertanya. Terima kasih juga Pak Dana yang sudah menjawab. Semoga membantu ya jawaban dari Pak Dana ya Pak Ajrul ya. Baik, kita lanjut ke yang lain lagi nih Pak. Ada dari Bapak Ventus Vanjoki. Kami persilakan dulu ya. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Siang Pak. Baik Pak. Baik, izin Bapak. Baik, nah, terima kasih kesempatannya ya Bapak Ibu. Bu Yuni. Untuk pertanyaan, kalau kita bicara Pak terkait K3 konstruksi, mungkin izin juga saya berbicara sedikit lebih ke teknis ya Pak. Bertepatan saya mendapat amanah terbiasa di lapangan, izin Pak. Nah, terus saya hanya mau coba satu contoh bekerja di ketinggian atau work at height. Nah, lebih teknis yang saya maksud, kalau dulu seingat saya, mohon koreksi kalau saya keliru, sering sekali atau kerap sekali ada istilah hierarki hierarki of fall protection, hierarki ya pelindung jatuh ya Pak. Nah, kalau nggak salah itu mulai dari pasif yang protection itu dan gitu. Hanya yang mau saya tanyakan cukup simpel, tidak hierarkinya tadi, apakah masih kerap terdengar sampai sekarang atau sudah jarang? Atau saya pribadi yang merasa itu sudah cukup jarang di sounding sekarang ini, hierarki pelindung jatuh. Terima kasih. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Gini ini Pak, memang ya makasih Pak. Jadi memang kalau untuk jatuh ini kan kadang-kadang ini ya Pak, kurang care ya gitu kan. Kayak misalnya contoh nih, kayak pekerjaan sekarang kan kita kan juga ada nih pekerjaan kayak skor raket Pak ya, Pak Petrus ya. Lagi rame nih Pak, skor raket nih. Itu untuk penyu jatuh tuh dari awal itunya Pak, kadang-kadang tuh belum disesuaikan sama kayak contoh misalnya kayak pekerjaan di center kan, atau di gedung nih. Jadi misalnya apakah itu harus ada misalnya fire arrestor lah atau apa gitu. Karena saya suatu saat tuh pernah lihat kan ada di perusahaan lain itu gitu Pak. Itu untuk yang left lane sama ininya itu tuh mereka tuh hanya menggunakan kayak safety net gitu aja gitu kan. Nah itu sudah ditempel gitu. Jadi orang tuh yang penting syarat memasang kayak body analysis itu aja tuh di situ. Karena kan tuh nggak ada kekuatannya kan Pak, seperti itu Pak. Baik, ya, betul Pak. Oh jadi sebenarnya kalau memang untuk hierarkinya sendiri kan ada beberapa uraiannya tuh Pak. Sampai sekarang dan sebenarnya itu sangat penting ya Pak ya begitu ya. Akan terus sebenarnya untuk di-sharingkan gitu, dibagikan dan diingatkan kembali gitu ya, khususnya bagi pekerja-pekerja di ketinggian atau benar Pak. Ya benar Pak. Oh ya. Karena gini kan maaf Pak, sharing. Jadi kebetulan kan saya kan juga ada ini Pak, teman-teman juga yang dari vendor Pak ya. Maksudnya gini, kita kan sekarang kan banyak partisipal Pak ya. Partisipal kayak misalnya ini APD apa gitu kan. Misalnya kayak Kistrong gitu apa atau MSA apa macam itu Pak. Itu bisa kok Pak. Kita misalnya dari tim-tim mungkin yang dari proyek ini nih teman-teman yang ada di sini bisa kok nanti kerjasama sama mereka Pak. Mereka akan memberikan semacam coaching atau semacam sharing karena mereka tuh ada CSR Pak. Memberikan sharing kepada tim-tim di proyek. Kadang-kadang gini ya, mungkin tim Ventus atau yang lain kan pada sibuk masing-masing ya. Ada program macam-macam gitu kan. Jadi kita sama-sama win-win solution nih. Misalnya Pak Ventus, Pak, saya punya gini, tapi mungkin Bapak terkendala mungkin di APD-nya kan, atau mungkin pas gini Bapak timnya kurang nih, karena kan banyak proyek kan Pak gitu kan, itu bisa Pak kayak gitu Pak. Saya pernah kemarin tim dari sesuatu itu bisa, ini dia berdatangan tim, saya gratis Pak, dia kan butuh portofolio kan Pak, nanti dari situ kita akan memberikan nih, kan ke semuanya ke pekerja atau mungkin pemakaian masing-masing dari proyek yang ada di tempat perusahaan kita, mungkin gitu Pak, dari saya Pak Ventus.
Oh, baik. Jadi memang ya sekali lagi yang saya coba tekankan tadi ini lebih ke teknis juga. Pasti ada apa namanya? Oh, sub-sub atau pihak-pihak yang memang lebih ini untuk itu ya, Pak. Ya, Yang pasti ya, tidak ada uraian-uraian yang tidak penting untuk tetap disounding dan tetap diingatkan sebagai reminder kepada para pekerja gitu, Pak. Baik, terima ya, kasih, Pak. Terima ya kasih. Pak, sama-sama Pak. Terima kasih, Pak Pradana. Siapa? Baik, terima kasih Pak Ventus atas pertanyaannya ya. Terima kasih juga Pak Dana atas jawabannya. Semoga membantu ya Pak Ventus tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dana. Ya, terima kasih, Bu. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya yang raise hand ya Pak ya. Dari Bapak Proyo Silalahi. Bentar. Silakan Pak Proyo untuk pertanyaannya. Izin Pak, saya sharing dikit ya Pak ya. Siapa? Untuk confined space nih, misalnya kita ada galian yang di bawah 1,5 meter nih galiannya, dan di galian itu posisinya lumpur. Nah, pekerja kan wajib pakai APD yang namanya safety boot dan body harness. Nah, sedangkan kalau misalnya galian itu rawan, kan sebenarnya kan lebih safe dia nggak pakai boot, soalnya bergeraknya lebih leluasa. Tapi kadang HSE-nya memaksakan itu wajib dipakai. Kalau kayak gitu gimana posisinya, Pak? Oke, jadi gini Pak. Ini saat ini ya, yang saya ini ya, maksudnya ini bisa kalau memang ada sangkaan silakan. Jadi kebetulan kan juga saya pernah juga ada teman yang melakukan pekerjaan di bendungan Pak ya, kayak gitu maksudnya kan bendungan ya, atau mungkin pekerjaan galian lah gitu kan. Itu pertama lihat dulu Pak, dari tim misalnya Bapak subkoden nih atau ininya kan, memberikan informasi dulu nih ke tim HSE-nya. Kita di saat nanti ini Pak ada dulu simulasi dulu Pak, simulasi kejadian. Contoh kalau misalnya gini nih, kejadian pekerja di lokasi ini dia terperosok misalnya gitu kan, bagaimana nih cara penanganannya. Terus tapi sebelum simulasi itu kita lihat dulu nih Pak di risk assessment. Contoh misalnya gini, oh pekerjaan di ketinggian ini tadi kan Bapak bilang di Hampir Space kan, itu di sana di saat nanti dia terperosok atau mungkin dia ini mengganggu nggak gitu kan. Kalau memang saya kan gini, APD itu kan pertama kan memudahkan kita kan Pak, terus dia kan bukan sebagai alat pemutus Pak ya, dia kan meminimalisir risiko, benar nggak Pak? Bukannya sebagai kita pakai APD kita aman kan gitu Pak. Itu terus kita lihat juga jadi gini, kita kan tadi kan ada komunikasi kan. Jadi di saat kita misalnya ada pekerjaan risiko tinggi, kita ada rapat dulu Pak, rapat sama teman-teman semua kan, dibahas tuh. Mungkin dari Bapak misalnya nih, oh Bapak sebagai subkon nih, ada kan JSA Bapak atau apa, nanti dibahas nih, disamakan persepsi sama JSA yang punya dari proyek, perusahaan atau kontraktor. Oh ini gini, nanti seperti apa gininya, nanti kita sama-sama. Karena kalau kita misalnya contoh nih, wah kita kayak tadi kan keadaannya kan, ini gimana kalau gini saya harus pakai helm yang mahal gini, kan belum tentu dengan helm atau yang mahal itu kan bagus kan, tapi kita lihat fungsinya dulu kan Pak, fungsi sama memang di saat dia misalnya bekerja mobilisasinya susah kan beda kan. Kayak tadi nih Pak Yusuf ngomong kan, di ketinggian itu kan kita nggak mungkin pakai sepatu boot Pak ya, susah gitu kan. Sama juga kalau di itu, kalau kita misalnya itu air ya beda ya. Contoh misalnya nih ada pekerjaan nih, kita ada air itu kan beda ya, karena kan ini kan namanya lumpur kan berbeda dengan air kan gitu Pak. Dari saya Pak. Iya, makanya kan Pak, kalau kita pakai safety boot, sedangkan lumpurnya itu bisa sampai selutut. Nah, untuk bergerak aja menggunakan sepatu aja udah susah gitu. Malah nyangkut Pak ya. Iya Pak, betul. Siap. Makanya kan kadang-kadang kita kasih penjelasan secara teknis, tapi secara HSE-nya itu nggak masuk gitu Pak. Kali itu Pak, jadi kita nanti bisa dirubah. Jadi gini kan, biasa itu kan ada assessment Pak ya, ada pengendalian. Nanti bisa di situ. Jadi penekanan untuk APD-nya ini, untuk yang ini dibuat khusus gitu. Kenapa? Karena di saat kita menggunakan safety boot, itu kan kalau boot itu kan ya, kan gini ya Pak, kalau sepatu biasa ya atau sepatu safety yang ini kan dia mungkin ada talinya Pak ya, ada kait loh. Jadi walaupun dia masuk tuh masih bisa diangkat gitu loh. Kalau boot kan nggak ada talinya kan, dia masuk itu ya nyemplung ke bawah, hilang ya udah gitu kan. Malah yang ada ntar nggak pakai sepatu kan, gitu kan Pak ya. Gitu Pak.
Lebih ke situ nanti penekanannya Pak. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Priyo. Baik, terima kasih Pak Proyo atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Dana sudah menjawab ya. Semoga membantu dari pertanyaannya Pak Proyo. Terima kasih. Baik, ini sudah tidak ada lagi yang resen. Ada yang ingin resen lagi kan pada itu? Oh ada nih dari Bapak Peter Rumopa. Bentar ya Bapak Peter. Silakan dulu tanya. Silakan Pak Peter. Oke, selamat siang, selamat sore Pak. Sore ya Pak. Izin mau tanya Pak, ini untuk pertanyaan saya itu, apakah jika konstruksi yang dikerjakan oleh sektor mendapati ketidaksesuaian standar penggunaan bahan material kerja dalam konstruksi, apakah dari safety menkornya bisa menghentikan penggunaan bahan, tapi apakah ada efek di cost materialnya ya Pak? Oh, berarti pengecekan material. Material apa nih? Material untuk konstruksi atau material untuk APD-nya, Pak? Material konstruksinya Pak. Oh, berarti MOS ya? Material onset berarti ya? Iya Pak. Betul. Oh, oke. Kalau itu gini Pak, jadi nanti kita lihat dulu dari BOQ-nya Pak. Sama standar kan kita setiap kita misalnya contoh nih ya, kita kan mau bangun kayak bikin bangunan nih, atau Bapak dia Pak, EPC apa Pak? Kita di perusahaan konstruksi Pak. Oh, konstruksi ya? Oke. Iya Pak. Jadi misalnya konstruksi nih, oh misalnya di sana apa di sana Pak? Bahan material apa yang kira-kira Bapak mau diinin tuh? Di sini mereka ada penggunaan papan board itu sebenarnya tidak digunakan untuk sebagai platform, harusnya kan digunakan sebagai mana harusnya sesuai standar dan menggunakan papan akibat, tapi mereka menggunakan board berlapis Pak. Oh ya, berarti tidak membuat apa penggunaan material sesuai sama ini ya, disesuaikan ya? Pak, betul Pak. Oke, jadi gini Pak, kalau itu nanti Bapak bisa dimasukin di MOC Pak, Management of Change, atau di WI-nya, Work Instruction. Jadi contoh gini nih, kan Bapak kan kalau misalnya gini kan ada kan Pak unwheezing langsung ya dari awal tuh loh Pak, pas awal pertama sebelum dia masuk kan, di situ lihat nih penawaran pertama tuh apa sih gitu. Oh ternyata pakainya tadi nih pakai Asiba atau apa. Jadi kalau pas di sini nggak ada, itu Bapak bisa kok Pak dikomplain di sana. Gitu. Tapi nanti gini, Bapak juga ngeliat kan, karena kan posisinya kan ini sebagai berarti akses kerja Pak ya? Atau untuk peranca atau gimana Pak? Iya Pak, mereka menggunakannya sebagai akses kerja Pak. Akses kerja kan? Nah itu bisa gitu. Terus gini, kalau memang saya gini Pak, Bapak tuh bisa minta bantuan Pak. Dari contoh gini, kan Bapak berarti di proyek Pak ya? Ya betul Pak, dan kita juga. Oke, Bapak nanti bisa, itu kan jadi temuan nih, kadang-kadang gini Pak, kalau yang nemuin tim-tim proyek, itu kan sama-sama aja kan, paling gini-gini, coba nanti Bapak minta tolong, kalau nggak nanti dari konsultan atau owner, nanti Bapak bisa nih, Bapak di kantor pusat Pak. Jadi kan kadang-kadang gini kan Pak, kalau kita tiap bulan kan ada laporan Pak, laporan K3 kan Pak ya, laporan apapun lah gitu kan, itu ada laporan tuh, nanti Bapak bikin tuh berulang Pak. Paling banyak misalnya nih seminggu ini kita gini nggak ada ini, seminggu kedua gini nggak ada gitu, nanti dibuat jadi pas gini loh kok ini terus, nanti akan jadi catatan kan nanti di ini. Terus gini, kalau di tempat saya tuh ada namanya itu kan kayak namanya aplikasi lah atau apa gitu kan, itu bisa jadi Pak. Jadi nanti temuan itu nanti berlanjut, jadi nanti bola panasnya bukan di Bapak nih, karena Bapak mungkin kan udah banyak Pak Peter ya, misalnya kerjaan Bapak nggak cuma ngurusin itu aja kan Pak, ada ini kan capek kayak gitu, bener nggak Pak? Orang sedikit kan, gitu, jadi gitu Pak, jadi bisa cari gitu, bisa diakalin dengan pihak ketiga atau mungkin PM atau misalnya PM sibuk itu, atau enggak itu Pak, yang tadi maaf konsultan, kalau saya nggak bisa nanti dari pusat Pak, jadi nanti Bapak kayak buat gini minta tolong, nanti biar dia nanti yang negur dari pusat kan, dari pusat kan dia kan ada surat kan Pak ya, surat closing nih kan, rekomendasi itu lebih kuat tuh, misalnya untuk PT ini nih harus selesaikan ini kan. Saya sebagai pelaku nih Pak, saya misalnya kadang-kadang kalau saya di proyek nih, kalau ada orang pusat mau ke sana dia nanya gitu kan akan berbeda Pak ya sama saya mau ngisi sendiri gitu loh Pak, gitu sih Pak. Betul Pak, kalau itu memang kita juga pernah alami Pak, makanya itu termasuk saran yang bagus Pak. Jadi untuk kedepannya kita untuk
manajemen prosesnya kita masukkan lagi ke atasan untuk bisa diproses ke subkonnya itu Pak, untuk dilakukan perubahan karena ada risiko juga tinggi juga karena mereka pekerjaannya di ketinggian juga Pak. Ya, benar. Takutnya gini Pak, kan di saat itu kan kalau nggak standar kan kita nggak tahu beban maksimalnya kan Pak. Kalau bawaan dari umum itu kan asas kerja itu kan ada misalnya oh ini dinaikin bisa berapa orang kan, terus ada inilah ibarat kata batas toleransi kekuatan kan Pak. Tapi kalau bukan itu kan kita nggak tahu tiba-tiba gini dia ini tiba-tiba ambruk ya kan. Ya betul Pak, kalau itu betul sekali Pak. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Bentar ya. Ya, terima kasih Pak Peter atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Dana sudah menjawab ya. Semoga membantu ya jawaban dari Pak Peter. Semoga membantu jawaban dari Pak Dana maksudnya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita lanjut ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk yang belum absen ya, Bapak Ibu, link absensi ada di kolom chat ya. Di kolom chat, jadi Bapak dan Ibu bisa mengklik linknya. Lalu nanti akan muncul data-data Bapak Ibu isi, lalu mengisi, lalu dikirim ya Bapak dan Ibu, pastikan terkirim ya. Dan untuk sertifikatnya dan untuk fasilitas pelatihannya akan ada di aplikasi Mika Pro. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum download, boleh untuk download dulu aplikasinya, kemudian lihat langkah-langkah selanjutnya di aplikasinya dan bisa ditemukan juga sertifikat dan video rekamannya. Oke. Baik Pak, kita lanjut ya untuk pertanyaannya di Q&A. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Dari Bapak Saharuli Umami Pak, ketika kondisi atau equipment tidak memadai keselamatan, apakah kita sebagai pekerja bisa melakukan SWA, Stop Work Authority Pak? Boleh silakan menjawab. Oke Pak Saharuli ya, ini boleh Pak. Jadi Stop Work Authority itu kan di saat memang kondisi berbahaya ya, yang tidak sesuai kayak tadi nih, mungkin yang Pak Peter gitu kan. Pengecekan di sini nih kurang ada sesuai dengan ininya, misalnya harusnya pakai papan asibah ternyata enggak gitu kan, itu bisa bukan SWA. Tapi itu dia dengan catatan itu tidak sesuai dengan peruntukan awal, karena kalau seandainya kita nggak melakukan SWA itu akan jadi kecelakaan. Tetapi SWA itu kan ada prosedurnya nih, kita lihat dulu nih pas lagi ini, terus juga lihat resikonya. Contoh, wah ini pekerjaan lifting, nyata webbing sling dipakai itu atau slingnya itu udah teretas tuh. Ini kalau nggak ini bisa parah nih. Itu berarti harus langsung tuh di SWA itu diganti dulu. Atau pas di saat lifting di atas ada orang nggak pakai body harness atau nggak ada left line ya. Jadi yang tadi nanya nih left line itu nggak boleh pakai tambang ya, harus pakai sling. Slingnya juga sesuaikan tuh. Jadi juga ada uji beban. Jadi misalnya nih uji beban left line itu seperti apa? Nanti misalnya yang diameter 8 atau 10 mili, ya nanti dicek tuh ada uji bebannya dengan 2 kali berat beban kita. Misalnya ini biasa kalau saya biasanya tuh kalau dia dipakai karung pasang, jadi left line buat kuat apa enggak gitu. Kalau misalnya ada lendutan berarti kurang kuat. Jadi contoh seperti itu ya. Oke gitu, Mbak Yuni. Baik, terima kasih Pak Dana atas jawabannya, semoga membantu ya tadi pertanyaan dari Bapak Saharuli Umami. Kita lanjut ya Pak ya, pertanyaannya dari Bapak Muhammad Fauzan Azim. Selamat siang Pak, izin bertanya, dalam pekerjaan kemudian untuk toolbox meeting yang efektif biasanya seperti apa ya Pak agar pekerja lebih memahami resiko kerja? Terima kasih, silakan boleh dijawab. Oke, jadi kalau yang di sana untuk yang tinggi ya, ini ketinggian ya. Ini juga tadi ingat yang sebelumnya Pak Petrus tanya ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu fungsi dari memang penggunaan APD yang ada di sana ya. Kenapa sih kita menggunakan body harness yang tipe ABC, ada Pak Restore, terus left line. Kita lihat dulu nih. Jadi kita juga ada namanya di saat tubuh meeting itu bukan cuma hanya kumpul tok gitu kan. Jadi nanti ada mungkin seminggu sekali kita masukin lebih ke safety talk ya. Tapi safety talk itu kita fokuskan di pekerjaan di ketinggian. Misalnya nih, bagaimana cara pemasangan body harness
levelannya gimana, terus nanti kita juga demonstrasi. Jangan sampai nanti kita yang ngajarin kita nggak bisa contoh. Tetapi tadi kan saya kan sempat sharing kan, kalau memang tim kita ini belum ada tim TKBT TKPK, kita bisa kerjasama kayak tadi nih, ada vendor apa atau mungkin ada apa namanya distributor atau prinsipal alat mungkin yang APD kayak tadi kan, mungkin kayak Keystone, MSA apapun itu, dia bisa kok, dia mau, dia kan semacam CSR, memberikan informasi ke kita. Karena kan kita kan juga namanya di proyek itu kan ini mbak ya, maksudnya terbatas anggaran ya, ada yang gini kan, itu bisa gitu. Jadi biar sama-sama win-win solution, dia memberikan sharing, kita dapat ilmu dan ada kemampuan, oh jadi seperti ini. Jadi awareness-nya di pekerjaan itu tambah. Mungkin itu udah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dana. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak Muhammad Fauzan Azimah ya. Semoga membantu ya Pak ya jawabannya dari Pak Dana. Baik, Pak, sepertinya ini ada satu pertanyaan lagi ya Bapak dan Ibu. Terakhir ya Pak ya dari Bapak Yori Safriyadi. Izin Pak, apa perbedaan TKBT dan TKPK Pak? Oke, jadi gini ya. TKBT itu tenaga kerja bangunan ketinggian. Jadi contoh gini nih, misalnya Pak Yuri itu bekerja yang ada kayak tadi nih tempatnya Pak Peter kan, ada pijakannya. Jadi masalah pijakan buat itu TKBT, jadi ada TKBT 1, 2, 3. Tapi kalau TKPK itu tenaga kerja pekerjaan tinggi, itu ketinggian, dia tuh gantung. Kayak misalnya nih orang kan ada tuh yang pekerjaan buat ini apa yang iniin pembersih kaca, itu kan bisa tuh ada pakai akses roof, ada yang menggunakan gondola. Nah, kalau pakai akses roof itu namanya TKPK. Udah 1, 2 mungkin gitu Pak Yuri. Baik, terima kasih ya Pak Dana. Semoga menjawab ya pertanyaannya Bapak Yuri, semoga bermanfaat. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi link, boleh silakan untuk mengisi link absensi ya Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu nggak ketinggalan nih fasilitas dari Mika Pro di aplikasi, dan juga nanti sertifikatnya bisa di. Dan sertifikatnya akan berlaku untuk Bapak dan Ibu yang memiliki member platinum ya Bapak Ibu. Baik, nggak kerasa ya Pak Dana, udah hampir jam 3 sore ya. Tadi kita juga sudah, Pak Dana sudah menyampaikan materi, kemudian sudah diskusi bersama dengan Bapak dan Ibu. Boleh Pak, setelah ini closing statement dari Pak Dana. Ya. Silakan Pak Dana. Oke, terima kasih Mbak Yuni, Mas Arif, Pak Cik Denny, dan teman-teman semua yang hadir ini ya. Jadi khusus teman saya adalah untuk konstruksi itu memang harus terus improve ya. Jadi nggak bisa kaku, nggak bisa ini, karena memang sekarang itu contoh ya yang tadi saya bilang sekolah rakyat nih. Sekolah rakyat itu kan dengan potensi kita itu harus bekerja yang harusnya bikin bangunan itu kan 8 bulan 6 bulan 8 bulan lah, ini 6 bulan harus jadi kan, dengan lokasi yang terpencil atau sebagainya. Jadi memang teman-teman HSC atau teman proyek di lapangan tuh harus benar-benar peka ya. Peka tanda kutip gini, ini akan ada pekerjaan banyak, apalagi kan sekarang nanti kan akan banyak ya pekerjaan-pekerjaan tertentu nih yang dia tuh kalau kata orang remote area, orangnya tuh nggak banyak tapi kerjaannya banyak gitu kan. Contoh kayak misalnya sekolah rakyat tuh HSC sedikit, tapi gimana caranya ya gitu. Dari penerapan awal tuh kita harus ada komitmen nih bahwa misalnya setiap orang ini harus ada ini perwakilan. Misalnya nih ada pekerjaan di gedung A, gedung C, gedung D, kita harus perwakilan nih, perwakilan safety atau mungkin koordinator darurat di situ siapa gitu. Karena kalau seandainya gini nih, ada pekerjaan sekolah rakyat atau mungkin gedung ini ada sekitar 10 tower atau berapa tower kan, berarti kita butuh banyak orang kan Mbak kan. Oh biaya banyak segini ya, tapi kalau dengan kita menerapkan manajemen risiko bareng-bareng nih dengan tim subkon, dengan vendor, kita akan terbantu. Karena penerapan K3 itu bukan cuma tanggung jawab HSC, K3 merah, tapi semuanya nih. Mulai dari subkon, dari vendor, owner, dan yang terlibat di lapangan. Termasuk juga ini ya, dari kantor pusat ya, buat regulasi seperti apa gitu. Oke, dari saya terima kasih Mbak Yuni.
Baik, terima kasih Pak Danai. Jadi dengan menerapkan manajemen resiko itu akan membantu semuanya ya Pak ya dan melindungi kita juga dalam resiko pekerjaan di konstruksi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dana atas waktunya ya. Materi yang luar biasa, semoga bermanfaat ya Bapak dan Ibu untuk kita semua. Dan untuk ada satu lagi pengumuman Bapak dan Ibu terkait dengan door prize pelatihan K3 dari Media Tama Academy itu akan disampaikan saat minggu depan ya Bapak dan Ibu yang akan dipandu oleh Bapak Arif. Terima kasih Pak Dana, terima kasih juga Bapak dan Ibu atas waktunya ya. Semoga kita semua dapat selalu lancar ya aktivitasnya. Dan saya Yuni Mauli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Waalaikumsalam, Ibu. selamat sore. Adanya. Terima Makasih Mbak Yuni, teman-teman lain. Terima Happy kasih. weekend. Iya, silakan Pak.